Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati kepada alim ulama, para kiai, para sesepuh, para guru-guru yang dimuliakan Allah, para jamaah kajian hijaiyah Alif Adam Khalifatullah, dan yang saya hormati beliau Syekh Muhammad Syarif Muhammad Syaibul Haqi Baihaqi Abdurrahman Al-Qadri yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam-malam bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan makna dan tafsir daripada huruf hijaiyah, terkhusus dalam makna Alif Adam Khalifatullah. Kelanjutan dari kajian kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana huruf alif sebagai makom Nabi Adam dinyatakan ataupun disifati sebagai makom Alif Adam Khalifatullah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kedudukan huruf alif itu adalah kedudukan huruf yang penuh dengan makna, huruf yang hidup, huruf yang memiliki sifat-sifat uluhiyah. Maka ketika kita melihat bagaimana kedudukan huruf alif dengan simbol sebagai angka 1, dengan simbol sebagai angka ahad, dengan simbol dengan keadaan berdiri sendiri dan memiliki sifat qayyum, maka inilah kenyataan huruf alif menjadi induk dari segala simbol. Maka ketika alif simbol menjadi simbol jagat kecil yang bermakna tentang Adam alaihissalam dan anak turun Nabi Adam alaihissalam sebagai insan kamil, manusia yang sempurna, maka kedudukannya diamanai oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Maka dengan kesempurnaan sifat lahir dan batin yang dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai salah satu jalan untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Rabb, untuk mengenal Sang Maha Pencipta, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pengenalannya Bani Adam atau al-insan kepada Allah, maka kunci untuk mengenal kepada Allah adalah sir yang telah Allah tanamkan di dalam jiwa Bani Adam. Maka sir itulah sebagai penghubung antara Bani Adam kepada Nabi Adam, penghubung antara Nabi Adam alaihissalam kepada Rabbul Alamin. Maka secara khusus huruf alif menjadi simbol Nabi Adam alaihissalam. Namun secara umum alif bisa menjadi makna seorang ayah atau seorang bapak. Namun jika kita ambil kedudukan huruf alif sebagai seorang bapak, hanya terbatas sifat sebagai pengayom, pelindung, pendidik yang magagah dan yang perkasa, melindungi keluarga, mengayomi keluarga, mendidik keluarga. Namun jika kita rujuk kedudukan seorang bapak di antara bapak-bapak yang ada, maka kedudukannya adalah belum bisa menempati sifat awal, belum bisa menempati sifat ahad yang satu. Maka itulah kedudukan Nabi Adam itu sendiri sebagai awal daripada manusia yang telah Allah ciptakan, mengawali kehidupan di bumi ini, kehidupan seorang khalifatullah dan anak turunnya. Maka ketika kita melihat bagaimana sifat tegaknya huruf alif sebagai sifat qayyum, berdiri sendiri, seperti itulah keadaan kedudukan manusia, kedudukan insan kamil yang telah dianugerahkan kepada manusia sebagai jagat kecil dengan kemampuan hidupnya yang dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupannya tanpa ketergantungan oleh kepada pihak manapun. Maka Allah melebihkan seorang insan kamil dengan segala kemampuan yang merujuk dari sifat-sifatullah, merujuk dari sifat uluhiyah,
merujuk dari sifat Rabbaniyah. Inilah inti daripada sir seorang khalifah, sir daripada seorang anak turun Bani Adam. Maka semua dari anak Adam diberi kemampuan untuk menjalani kehidupannya di bumi ini dengan bekal berupa akal sehat, nafsu untuk menjalankan suatu kehendak, hati untuk merasakan dan memberi ketegasan keputusan, pendengaran untuk mendengarkan, penglihatan untuk menyaksikan dan menganalisa, lisan untuk bercakap, dan anggota badan untuk menjalankan sifat-sifat batin menjadi akhlak yang menjadikan manfaat dengan rasa kenikmatan dan kebahagiaan bagi anak turun Adam. Maka itulah kedudukan daripada sifat batin anak Adam. Maka dengan begitu, bagaimana kita untuk mencapai derajat khalifatullah dengan alif Adam khalifatullah? Tentunya merujuk kepada sifat kita, merujuk kepada sifat rohani kita, merujuk kepada sifat batin kita. Karena itulah sebenarnya wasilah yang sebenarnya yang telah Allah tanamkan kepada setiap anak turun Adam. Maka hanya dengan wasilah sifatullah, dengan wasilah sirullah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui sifatullah. Itulah makna sebenarnya kedudukan alif Adam sebagai khalifatullah. Dan selanjutnya akan saya uraikan tentang bagaimana kedudukan alif khalifatullah sebagai simbol sebuah paku. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana bentuk daripada sebuah paku, dengan kepala paku, dengan batang paku, dengan ketajaman ujung paku. Kalau kita melihat bagaimana paku itu menjadikan bentuk kenyataan simbol tegaknya huruf alif, lurusnya huruf alif, tidak bengkoknya huruf alif, maka kita bisa melihat bagaimana ketika paku-paku yang tidak bisa menembus suatu kekerasan, paku yang tidak bisa mengikat struktur sebuah bangunan kayu, maka begitulah kedudukan insan-insan sebagaimana huruf jim, ha, kho. Kedudukannya bengkok, tidak bisa menegakkan dirinya sebagai paku yang telah kuat dan mengikat struktur-struktur yang harus dikuati. Maka kedudukan paku ini harus kita pahami sebagaimana alif sifatnya. Kita lihat bagaimana kepala paku. Kepala paku ini menjadikan simbol bagaimana kepala insan. Seorang insan yang diberi kepala oleh Allah, berisi dengan kemampuan segala pikir, kemampuan menganalisa, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk menyaksikan, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk berkomunikasi dengan lisan. Maka ketika kita mampu menguatkan kepala kita, mampu menguatkan kepala paku alif, pada isinya kita harus mampu menguatkan bagaimana kinerja isi di dalam akal kita, isi di dalam pandangan kita, isi di dalam pendengaran kita, isi di dalam lisan kita, sehingga semuanya berlaku tentang sifat-sifat batin yang ada di dalam isi kepala. Itulah kepala paku. Maka buah daripada kekuatan kepala paku itu sendiri adalah ilmu. Ilmu yang kuat yang diiringi dengan ilmu yang logis, yang penuh dengan nalar, ilmu yang tidak tendensius, ilmu yang benar-benar membuka pemikiran semua umat, ilmu yang bisa membuka ketidaktahuan semua umat. Maka ilmu ini harus bisa menjadi pembuka sebagai awal, sebagai kunci untuk memahamkan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Bagaimana kita dengan mata kepala kita diusahakan dengan akal bersatunya dengan mata untuk menyaksikan sesuatu yang telah Allah ciptakan dalam keadaan bersifat zahir. Maka marilah kita berusaha untuk menyaksikan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang bersifat zahir. Maka kita harus menyaksikan bagaimana apa yang telah Allah ciptakan dengan apa yang disaksikan oleh mata. Itulah keterikatan antara sistem pemikiran manusia, sistem pemikiran akal sehat dengan sesuatu yang bisa disaksikan oleh mata kita sehari-hari. Maka bagaimana mungkin jika mata itu setiap harinya memandang namun terputus dengan kekuasaan Allah, pasti akan lupa akal untuk menyaksikan apa yang dia saksikan. Maka setiap hari kita memandang dengan mata kepala kita bagaimana
kita di dalam memandang. Apakah kita memandang semesta alam ini tanpa ada keterikatan dengan Allah, maka akan terputus pandangan mata dan pemikiran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebenarnya wasilah yang harus kita sambungkan kepada Allah, sebagaimana kita harus mampu menyambungkan ikatan-ikatan yang sulit untuk disambungkan. Walaupun sulit, tapi harus kita usahakan, karena inilah jalan yang sebenar-benar jalan yang harus kita jalani. Itulah kedudukan semua yang ada di dalam kepala kita bagikan huruf mim. Bagaikan huruf mim yang harus kita kuatkan. Karena kepala paku ini adalah mahkota bagikan Baitul Makmur di dalam diri kita. Kalau kita tidak menjaga Baitul Makmur kita berupa kepala dan isinya, maka bagaimana kita akan menjadi seorang paku alif yang tidak memiliki kepala yang kuat. Sehingga ketika paku dihantamkan kepada ujian-ujian berat, maka begitulah paku tidak akan menancap, karena tidak ada bidang untuk menancapkan tumbukan kepala paku untuk dihantamkan sehingga bisa menancapkan paku ke dalam sebuah kayu. Inilah fungsi akal sehat kita, inilah fungsi pemikiran kita, inilah fungsi mata kita, inilah fungsi pendengaran kita sebagai ujung tombak untuk menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan akal, dengan ilmu dan hikmah. Sehingga Allah melebihkan kepala kita dengan sifat rosidnya untuk menghasilkan sebuah ilmu yang menjadikan penghubung antara kita dengan Allah. Maka jika kita mampu menghidupkan kepala kita dengan sifat-sifat uluhiyah berupa sifat ar-rasid dengan sifat al-alim, maka bagaimana mungkin akan kita menjadi orang yang putus asa? Tentu tidak mungkin. Kebanyakan orang-orang yang putus asa ketika mereka sudah kehilangan akal sehatnya, kehilangan sudut pandangnya, kehilangan pendengarannya, sehingga kepala menjadi bebal, tuli, bisu dan pekak. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, mereka tuli, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa menyaksikan, buta mata hati mereka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kemampuan kepala kita dengan ilmu dan hikmah yang tertanam di dalam akal kita. Maka marilah kita bangkit dengan kecerdasan. Marilah kita berusaha bangkit dengan kemampuan berpikir, bangkit dengan kemampuan menalar, bangkit dengan kemampuan berobservasi, bangkit dengan kemampuan untuk menganalisa, bangkit dengan kemampuan untuk menyaksikan apa yang telah Allah ciptakan secara zahir, sebelum kita menuju hal-hal yang bersifat batin atau gaib. Selanjutnya mari kita bagaimana bahas tentang batang paku alif, sebagaimana kokohnya batang nafsu yang ada di dalam diri kita. Simbol batang paku alif ini merujuk kepada bagaimana batang diri kita, jasad diri kita yang dikuatkan oleh kekuatan hawa dan nafsu. Maka ketika seseorang tidak memiliki kekuatan nafsu, maka seseorang akan lemah jiwanya. Seseorang akan mengalami suatu keputusasaan. Seseorang akan mengalami suatu keadaan serba pesimis. Seseorang akan melakukan suatu keadaan yang mudah menyerah. Maka ketika ujian berat Allah hantamkan kepada jiwa manusia, maka bagaimana tegar atau tidak jiwa itu menerima ujian yang bermacam-macam dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kesusahan, ujian kemudahan, ujian kesulitan, semua Allah berikan untuk menguji sejauh mana kekuatan jiwa manusia mengalami kesabaran di dalam menerima ujian dari Allah. Begitulah kedudukan nafsu kita sebagai paku alif, harus lurus tegak, jangan sampai bengkok. Dengan sifat merujuk kepada sifat al-qahar, sifat as-sabur, maka dengan kekuatan dan kesabaran jiwa nafsu manusia akan menjadi penguat jiwa-jiwa insan yang lemah. Itulah jiwa-jiwa paku, itulah jiwa-jiwa orang yang la khaufun walahum yahzanun, termasuk sebagian daripada sifat-sifat aulia. Jiwa-jiwa yang tidak bersedih hati, jiwa-jiwa yang tidak takut, jiwa-jiwa yang tidak cemas, jiwa-jiwa yang tidak gelisah. Maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan suatu derajat yang luhur di sisi Allah?
sedangkan kita tidak merujuk kepada sifat alif. Sifat nafsu yang mudah bengkok oleh ujian bisa digambarkan bagaimana kedudukan huruf jim ha kho. Bahkan ketika paku menjadi keadaan yang sangat bengkok sebengkok-bengkoknya lalu tidak bisa dipakai kembali. Itulah kedudukan nafsu sebagaimana huruf dal. Maka bagaimana paku itu akan bisa menembus sebuah kayu sebagai penguat struktur kayu bagaikan umat-umat yang harus dikuatkan jika posisi nafsu mudah patah, jika posisi paku jiwa mudah lentur, jika posisi paku jiwa mudah bengkok, maka tidak akan menancap jiwanya, menguatkan jiwa-jiwa umat yang membutuhkan suatu petunjuk, pengarahan dan penguatan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sudah memahami kedudukan nafsu sebagai batang paku, maka kita lihat bagaimana mata ujung paku itu sangat tajam. Jika seandainya batang paku yang kuat, kepala paku yang kuat, namun ujung dari sebuah paku itu tumpul, mana mungkin dengan kekuatan yang besar paku bisa menembus kayu. Bukannya menembus kayu, tapi paku akan menghancurkan kayu. Paku akan memecahkan kayu, bukan menancap masuk ke dalam sebuah kayu. Bahkan paku akan merusak kayu itu sendiri. Maka ketajaman mata paku itu bagaikan ketajaman mata rasa, merupakan ketajaman mata hati nurani. Seorang khalifatullah harus bisa menembus masyarakat yang jiwanya berbagai macam, ibaratkan kayu yang bermacam-macam keadaannya. Maka ketajaman mata paku itu harus bisa menancap lembut kepada jiwa-jiwa umat. Maka itulah mata hati dan nurani yang bisa menembus kayu yang berbagai macam keadaannya. Sehingga dengan ketajaman mata paku itu memudahkan menancapkan keilmuan nafsu yang kesabarannya teruji dan menjadi contoh kepada jiwa-jiwa umat. Sehingga ketika kayu-kayu umat menyatu dengan paku-paku khalifatullah akan menjadi suatu struktur umatan wahidan yang sangat kuat. Umatan wahidan yang penuh saling dukung-mendukung. Kayu tidak akan berdiri jika tidak ada paku, dan paku juga tidak akan berfungsi jika tidak ada yang dikuatkan. Itulah fungsi sebagaimana paku-paku alif, sebagai paku alam, sebagai paku bumi, sebagai pakunya umat. Maka sifat ketajaman rasa paku itu menunjukkan sifat peduli sosial, menunjukkan sifat empati sosial, menunjukkan sifat simpati sosial, menunjukkan sifat loyalitas sosial terkhusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat Islam adalah saudara, lalu merambah kepada umat secara umum, maka seorang paku alif dia tidak menghancurkan berbagai macam paku walaupun berbeda-beda macam paku. Walaupun berbeda-beda macam paku tidak bisa menghancurkan berbeda-beda macam kayu. Maka itulah alif paku bumi, harus bisa menjadi penguat kehidupan di bumi dan alam sekitar. Maka bisa disebut sebagai paku alam, bisa disebut sebagai rahmatan lil alamin, menguatkan bumi. Maka ketika orang-orang yang bisa menduduki kedudukannya sebagai paku bumi, itulah sesungguhnya para khalifatullah. Sehingga ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya bumi dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka marilah kita memohon pertolongan Allah
yang memiliki hak dan sifat-sifat basir, sifat-sifat hayu, sifat alim, sifat iradat, sifat sami, sifat kalam sebagai sir awal di dalam diri insan untuk dikuatkan, untuk menjadi modal dasar kita untuk bergerak menjadi insan khalifatullah yang dibanggakan Allah dari turunan Bani Adam di hadapan para malaikat dan syair alam. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.